9 Desember 2014. Ini adalah kali pertama Jokowi datang ke Universitas Gadjah Mada setelah pelantikannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Kehadiran Jokowi tampak masih canggung. Jokowi belum terbiasa menyatu dengan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Untuk menutupi kecanggungannya, Jokowi membawa rombongan para menterinya. Tampak turut hadir di dalam rombongan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang merupakan mantan Rektor UGM periode 2012-2017 yang rela mengundurkan diri untuk masuk ke Kabinet Joko Widodo dan mengemban tugas sebagai Menteri Sekretaris Negara. Di dalam kesempatan tersebut, Jokowi mendapatkan banyak cenderamata dari UGM yang diberikan secara langsung oleh Rektor UGM saat itu, yaitu Profesor Dwi Koritawati, yang saat ini mendapatkan kedudukan jabatan sebagai Kepala BMKG sejak November 2017 sampai November 2025. Profesor Dwi Koritawati juga menyerahkan kartu kagama yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo yang merupakan Ketua Umum Kagama Pusat periode 2014-2019 kepada Jokowi. Pada sesi terakhir acara perayaan Dies Natalis UGM yang ke-65 ini, yang dihadiri oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru dilantik, yang mana diakui juga sebagai salah satu alumnus Universitas Gadjah Mada yang lulus dari Fakultas Kehutanan. Terima kasih. Kita akan melihat sebuah kejadian yang harus digarisbawahi, yaitu saat Jokowi diperkenalkan kepada salah satu mantan dosen Fakultas Kehutanan yang dikatakan merupakan dosen pembimbing akademik Jokowi ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yaitu Insinyur Kas Mujo. Peristiwa inilah yang mendasari saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Jokowi sama sekali tidak memahami tentang perkuliahan di sebuah perguruan tinggi. Sebab Jokowi tidak bisa membedakan antara dosen pembimbing akademik dengan dosen pembimbing skripsi. Marilah kita saksikan video berikut ini dan akan saya jelaskan lebih jauh lagi kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi tidak memahami tentang dunia perkuliahan, dan saya yakin Jokowi bukan alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin Bapak Ibu ingat yang paling kanan yang sebenarnya yang disalami oleh Bapak Presiden, sebelahnya Prof. Ratman adalah Insinyur Kas Mujo MS. Beliau adalah mantan dosen pembimbing akademik Pak Jokowi pada waktu di Fakultas Kehutanan. Ya, saya sebutkan supaya bisa narsis begitu ya. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa pembawa acara menyebutkan Kas Mujo adalah dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo. Namun, coba kita perhatikan video berikut ini. Video ini merupakan kali kedua Jokowi hadir di UGM, yaitu pada 19 Desember 2017. Jokowi memperkenalkan Insinyur Kas Mujo ke atas panggung, dan dia berdalih atas bantuan Kas Mujo maka Jokowi dapat menyelesaikan skripsinya, serta mengatakan bahwa bolak-balik dia harus datang ke Kas Mujo agar skripsinya selesai. Padahal yang membuat seorang mahasiswa harus bolak-balik menemui dosen pembimbingnya adalah dosen pembimbing skripsi, karena selama proses pembuatan skripsi belum sempurna penyelesaiannya, maka dia harus terus merevisi skripsi tersebut
sampai sang dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa hasil skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa telah sempurna dan kemudian dapat diajukan untuk dilakukan ujian skripsi. Sedangkan tugas dosen akademik hanyalah memberikan konsultasi kepada mahasiswanya berapa jumlah SKS yang akan diambil dalam satu semester dan bagaimana menentukan nilai-nilai yang harus diperbaiki pada semester-semester yang telah lewat. Pada intinya, tugas dosen pembimbing akademik adalah membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dengan optimal, yaitu meliputi pemberian arahan penyusunan rencana studi dan pengisian KRS, membantu mengatasi masalah akademik dan non-akademik, serta memantau perkembangan studi, serta memberikan motivasi dan bimbingan secara berkala. Jadi tidak seperti apa yang disebutkan oleh Jokowi, harus bolak-balik dan dimarahi untuk menemui sang dosen pembimbing. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan untuk sahabat semua. Dan saya yakin bagi sahabat-sahabat yang pernah berkuliah di perguruan tinggi pasti sudah bisa memahami apa tugas seorang dosen pembimbing akademik dan apa tugas sebagai dosen pembimbing skripsi. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel QNC Opposite dengan memberikan like, komen, dan subscribe di tombol yang telah disediakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya.